SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah mempertemukan kita kembali setelah liburan yang cukup panjang, dan salah satu hikmah dari liburan itu adalah untuk mengembalikan semangat, supaya kita kembali semangat di dalam belajar, di dalam menuntut ilmu. Maka dari itu semoga kembalinya antum ke Darul Hijrah ya, untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang akan diajarkan kepada umat, dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga itu semuanya tercapai dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih pada kitab Sahih At-Targhib Wat-Tarhib, kitab tentang al-ilm ya, yang mana ini penting untuk dibacakan, dan insyaallah mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Bab ini memang perlu disendirikan, dikeluarkan dari kitab induknya, untuk kemudian juga bisa menjadi pegangan bagi tulabul ilm ya. Setelah insyaallah nanti dirapikan, kemudian diberikan hawamish dan yang lainnya. Semoga Allah mudahkan itu semuanya. Pembahasan kita insyaallah taala tentang pembahasan terakhir, yaitu at-targhib fi rihlati ila fi talabil ilmi. At-targhib yakni anjuran ya, untuk kita rihlah, pergi untuk menuntut ilmu, dan ini adalah merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh para ulama-ulama muslimin semenjak dahulu, mulai zaman sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka menuntut ilmu yaitu dengan rihlah, pergi kepada para ulama. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, dan ilmu tidak datang kepada kita, tetapi kita mendatangi tempatnya ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, dan ilmu itu didatangi, dicari, dituntut, dan bukan ilmu yang datang kepada kita. Demikian pula perkataan ya dalam satu bait syair, "Lau anna al-ilma yudraku bil muna ma baqiya ala wajhil ardi jahilu." Seandainya ilmu itu bisa dicapai hanya dengan angan-angan, hanya dengan termenung ya, maka tentu tidak akan ada orang yang jahil di muka bumi ini. Kalau ilmu itu dicapai dengan angan-angan. Nah, ini menunjukkan bahwa ilmu itu dicari, dituntut, didatangi ya. Makanya para ulama-ulama mereka semisal a'immatul hadis, misalnya a'immatul fiqh, bahwa mereka adalah orang-orang yang pergi mencari ilmu kepada para ulama-ulama besar yang ada di zaman mereka. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis
an Zirrin ibni Hubeish. Kata beliau, ataitu Safwan ibn Assalin al-Muradi radhiyallahu an. Aku datang kepada Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu. Ma ja'a bika. Ketika Safwan melihat Zir bin Hubeish datang, maka dia kemudian bertanya, ma ja'a bika, apa yang mendorongmu untuk datang ke sini? Ma ja'a bika, ja'abi yani hamala. Ya, ja'abi artinya hamala. Ma hamalaka ala an ta'tiya ila huna. Ini apa yang mendorongmu, yang membawamu untuk datang ke sini? Ya. Qultu, kata Zir bin Hubeish, umbitu al-ilma. Kata beliau, aku ingin untuk ukhriju al-ilm. Karena beliau yakin bahwa Safwan bin Assal salah seorang sahabat Nabi alaihissalam, orang yang berilmu. Karena memang para sahabatlah orang-orang yang berilmu. Maka beliau mengatakan, aku datang untuk mengeluarkan ilmu, untuk menggali, ya, untuk memunculkan ilmu yang ada padamu, ya. Yaitu dengan mendatangi orang alim ini. Ya, umbitu alim. Kata Safwan bin Assal al-Muradi rahimahullah radhiyallahu an, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi, tidaklah seorang yang keluar, dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha, melainkan para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka, ridon bima yasna'u, karena ridho dan apa yang dilakukan oleh orang yang keluar untuk menuntut ilmu. Maka dari itu, hendaknya seorang ketika dia menuntut ilmu, dia mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan dari menuntut ilmu untuk mendapatkan ridho Allah azza wa jalla. Dan kita mempelajarinya, kita mengamalkannya, kita mengajarkannya, semua itu untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para malaikat ridho meletakkan sayap-sayap mereka, duduk di majelis ilmu, menghormati para ulama, dalam rangka yakni mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian maksud dari umbitu, ya, ambata yunbitu, ai istakhraja yastakhriju, untuk aku keluarkan, untuk aku menggali ilmu itu, yakni dari sumbernya, dari orangnya, dari orang yang berilmu. Karena memang ilmu diambil dari orang berilmu. Karena apa? Faqidus syai' la yu'ti. Faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Dia tidak punya sesuatu kok. Ya, ini perkataan masyhur dalam maqalah al-Arabiyah. Faqidu, fa, alif, qaf, dal, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu. Maka ambillah ilmu dari orang berilmu. Orang berilmu, orang yang tawadhu, orang yang punya akhlak ilmu. Karena ilmu itu membuahkan akhlak. Ilmu itu membuahkan akhlak bagi orang berilmu. Kalau ilmu tidak membuahkan akhlak pada orang berilmu, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ya, itu menunjukkan bahwa ilmunya atau sinyal ilmunya tidak bermanfaat. Maka dari itu, ya tullabal ilmi, beradablah dengan adab-adab ulama, adab-adab orang berilmu, ya, dari tawadhu, rendah hati, yang memuliakan ilmu, menghormati ilmu, dan mengajar, dan ya ini seorang memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk dia menuntut ilmu. Kemudian an Abi Umamah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi, barang siapa yang dia pergi di pagi hari ke masjid, la yuridu illa an yata'allama,
dia tidak pergi ke masjid itu kecuali hanya untuk menuntut ilmu, untuk belajar, illa an yata'allama khairan au yu'allimahu. Dia tidak datang ke masjid kecuali untuk dia belajar suatu kebaikan atau dia mengajarkan kebaikan itu. Kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu, maka pahalanya sama dengan orang yang pergi haji yang sempurna ibadah hajinya. Nah, ini hadis hasan sahih, diriwayatkan Imam At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Jadi At-Tabrani mempunyai Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Nah, ini disebutkan dalam Mu'jam Al-Kabir dan sanad yang la ba'sa bihi, artinya bisa dipakai, bisa digunakan. Man ghada ilal masjid, barang siapa yang dia datang ke masjid, yakni ke majelis ilmu. Al-masjid di sini para ulama menyebutkan dengan al-masjid yang dimaksud sini masjid yang ma'rifah, karena ada alif lamnya. Artinya masjid Nabawi, karena dulu ya sumber ilmu itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat datang ke masjid Nabawi. Namun tentu setelah wafatnya Nabi alaihi wasallam dan banyaknya majelis-majelis ilmu di masjid-masjid kaum muslimin, maka mencakup yang lainnya. Tapi asalnya al-masjid di sini adalah masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka para sahabat datang ke majelis beliau untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu. Jadi man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu. Jadi fadilah yang luar biasa. Orang yang datang ke majelis ilmu di salah satu rumah-rumah Allah, yang di sana diajarkan ilmu, diajarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salafus saleh, pemahaman yang benar, maka kalau dia bertujuan yang mendorong dia keluar untuk datang ke masjid itu untuk yata'allam khairan, untuk dia mengajarkan, untuk dia belajar khairan, itu ilmu, ya, belajar ilmu, au yu'allimahu, atau dia mengajarkan kebaikan itu, mengajarkan ilmu kepada orang lain, maka pahalanya adalah sama dengan orang yang melakukan ibadah haji yang sempurna hajinya. Ini menunjukkan tentang al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi ta'limil ilmi, keikhlasan dalam menuntut ilmu dan dalam mengajarkan ilmu. Dua-duanya harus ikhlas. Jadi orang yang talibul ilm, demikian pula al-muallim, ya, harus ikhlas di dalam mengajarkan ilmu dan dalam belajar ilmu. Ilmu yang bermanfaat itu apabila seorang menuntutnya dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah yang dapat merubah dengan taufik Allah Azza wa Jalla, dengan ilmu tadi itu dapat merubah perilaku seseorang. Maka kalau seorang betul-betul ikhlas di dalam menuntut ilmu, ya, atau dalam mengajarkan ilmu, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Ini di dunia. Ya, kalau setiap hari dia datang ke majelis ilmu, maka sama dengan setiap hari dia melakukan ibadah haji. Ya, jangan diremehkan, jangan digampangkan. Ini adalah fadilah yang besar yang Allah berikan kepada dua golongan manusia, yaitu muallimul khair dan muta'allimul khair. Orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar akan kebaikan. Ya, ini fadilah menuntut ilmu dan orang yang pergi keluar menuntut ilmu, baik di siang hari atau di pagi hari atau di malam hari. Kemudian hadis yang berikutnya, waruya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Al-Mundhiri rahimahullah taala, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man jaa masjidi hadza. Ini penjelasan dari yang sebelumnya. Man jaa masjidi hadza, barang siapa yang datang ke masjidku ini, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu, tidaklah dia datang, yakni ke Masjid Nabawi, melainkan untuk kebaikan yang dia untuk mempelajari kebaikan,
au yu'allimuhu, atau untuk dia mengajarkan kebaikan itu, fahuwa bimanzilatil mujahidina fi sabilillah, maka statusnya, kedudukannya sama dengan al-mujahidin fi sabilillah, sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa'a li ghairi dzalika, dan barang siapa yang datang bukan untuk itu, bukan untuk mengajarkan ilmu, bukan untuk belajar ilmu, ya, fahuwa bimanzilati rajul, maka dia statusnya sama dengan seseorang yanzuru ila mata'i ghairihi, sama dengan seorang yang melihat barang orang lain, ada harta orang lain, dia melihat harta orang itu. Mata itu barang bawaan seseorang. Artinya dia sekedar melihat. Dia bukan statusnya sama dengan al-mujahidin fisabilillah. Tidak sama dengan orang yang betul-betul datang untuk belajar ilmu dan untuk mengajarkan ilmu yang hak kepada manusia. Itu statusnya sama dengan al-mujahidin fisabilillah. Dan ini dikuatkan pula dengan hadis hasan yang disebutkan oleh An-Nawawi, oleh Al-Mundhiri rahimahullah taala, riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa kata beliau alaihi salam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang dia keluar dalam menuntut ilmu, untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi, riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Maka hadis di sini menjelaskan kepada kita keutamaan orang yang pergi untuk menuntut ilmu dan belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua adalah keikhlasan di dalam menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam mengajarkan ilmu dan dalam menuntut ilmu, kalau seorang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kemuliaan ini. Dan ilmu yang diajarkan atau kita pelajari karena Allah itu tidak akan mempengaruhi seseorang. Seorang guru kalau dia betul ikhlas karena Allah, muridnya meskipun hanya satu orang, dia tenang, tidak gelisah. Selama muridnya ikhlas karena Allah, dia datang belajar nuntut ilmu walaupun hanya satu orang. Lah orang yang kurang ikhlas itu yang gelisah. Kalau jamaahnya sedikit, loh kok sedikit yang datang? Di mana mereka? Kenapa kau tidak datang? Wah, ini tak benar ini. Ada menunjukkan ketidakikhlasan. Wallahi, seorang mengajarkan seseorang ilmu yang bermanfaat, lalu orang itu dia mengerjakannya, mengamalkannya, kemudian nanti dia ajarkan pada orang lain, jauh lebih bermanfaat daripada seorang mengumpulkan manusia. Ya, banyak ratusan ribuan, tapi masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan, tidak ada manfaatnya. Ya, maka ketika seorang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, ya ikhwah, apalagi kalau kalian sudah kembali ke kampung-kampung halaman kalian dengan ikhlas mengajarkan ilmu, meskipun hanya 2-3 orang yang hadir, lanjutkan. Itu jauh lebih bermanfaat. Ya, jangan mengejar bilangan, tapi ajarkanlah dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, dan tingkatkan kualitas. Semakin sedikit orang yang belajar dalam satu majelis, itu semakin berkualitas sebetulnya daripada banyak tapi ya setengah-setengah. Maka ini semua harus kita ingatkan, ya, ketika kita mengajarkan ilmu, ketika kita belajar ilmu, jangan kita terpengaruh oleh banyak sedikitnya orang yang belajar ilmu kepada kita. Hendaknya kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun satu orang kalau dia mulia, dia baik, maka kita tetap mendapatkan pahala dan ganjarannya. Ya, dan kalau kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, ya tidak ada gunanya. Padahal kita belajar ilmu adalah untuk yakni mengerjakan ilmu itu. Di antaranya adalah keikhlasan. Ya, maka keikhlasan ini betul-betul harus dijaga, harus dipelihara oleh setiap orang yang menuntut ilmu. Ya, jangan Anda kecewa, jangan Anda kecil hati ketika murid Anda sedikit. Ya, tapi terus tekun. Allah melihat hati-hati manusia. Ya, tidak melihat jumlahnya manusia.
yang datang dalam majelis kita. Kemudian kita lanjutkan bab yang berikutnya, at-targhibu fi sama'il hadithi wa tablighihi wa nuskhihi atau wa naskhihi. Nasakha yansakhu naskhan. At-targhib yaitu anjuran supaya seorang mendengar al-hadis. Sama'un, dari sami'a yasma'u sama'an, bukan sima'an tapi samaan. Ya, itu yang lebih tepat, yaitu samaan. At-targhib fi sama'il hadis, yaitu anjuran ya untuk kita mendengar hadis, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tablighihi, dan anjuran untuk menyampaikan hadis Nabi SAW, wa naskhihi, dan untuk menulisnya. Ya, jadi di sini ada penekanan dalam hal berkaitan dengan pertama menulis. Menulis ini karena dahulu mereka menulis, dan menulis hadis itu jauh lebih membekas daripada copy paste. Ya. Copy paste itu kan gampang, tinggal di blok, kemudian ambil, masukkan dalam PR kalian, tugas-tugas kalian kan banyak copy paste kan? Ya. Lain dengan orang nulis dan pulpen, ya, itu dia betul-betul lebih merasuk, lebih mantap dalam dirinya karena dia melihat tulisannya, ya, dan keberkahannya lebih ketika seorang menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan di sini at-targhib fi sama'il hadis ini satu. Ya. Hadis ini bilangannya satu, bukan al-ahadits. Ini menunjukkan bahwa walaupun satu hadis Anda menulis, ya, jangan malas menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena ada fadilahnya, ya. Orang yang mendengarkan hadis, menulisnya, mengajarkannya. Kemudian wat tarhib minal kadhibi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada ancaman, peringatan, ya, supaya hati-hati, supaya waspada dari berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diingatkan dalam bab ini nanti beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dibawakan oleh Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, ya, tentang ancaman bagi orang-orang yang berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Lain mendustakan dan berdusta dengan atas nama, ya. Mendustakan itu artinya tidak beriman. Orang-orang musyrikin Quraisy mendustakan Rasulullah SAW, artinya mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau ini, ya, orang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dia berdusta dengan mengatasnamakan Rasulullah SAW. Ini yang dimaksud dalam bab ini. Termasuk hadis-hadis palsu, ya, yang disebarkan oleh manusia atau sebagian orang. Ya, ini ada ancamannya, Kemudian disebutkan di sini, qala al-Mundhiri rahimahullah taala, Mundhiri rahimahullah, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata. Jadi Abdullah bin Mas'ud kadang-kadang disebut Abdullah. An Abdullah qala Rasulullah sallam. Kalau disebut Abdullah saja tanpa menyebut binnya siapa, ya, dalam hadis, dalam sahabat-sahabat Nabi, itu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah yang lainnya disebut namanya, disebut binnya. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As. Jadi ada Abdullah bin Amr bin As, ada Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, ada Abdullah ibnu Abbas, ada Abdullah ibnu Zubair, ya, banyak abadilah. Ada Abdullah bin Mas'ud dari kalangan sahabat. Nah, kalau disebut Abdullah tanpa menyebut bin, itu maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud, tidak yang lainnya. Kalau yang lainnya disebutkan bin mereka. Ini faedah dalam ilmu hadis. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naddarallahu imra'an ya sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'in." Ya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Albani rahmatullah mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kata Abdullah bin Mas'ud, sami'tu, aku mendengar. Ini menunjukkan betul-betul beliau mendengar. Ya. Ini termasuk lafaz-lafaz penerimaan hadis yang paling kuat, yaitu dengan mendengar. Dengan lafaz mendengar. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Naddarallahu, naddara yunaddiru." Artinya zayyana yuzayyinu, jammala yujammilu. Allah memperindah, Allah membaguskan, yakni wajah seorang ya imro'an yang sami'a minna syai'an, seseorang yang dia mendengar dari kami sesuatu, yang mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faballaghahu, kemudian hadis yang didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disampaikannya. Faballaghahu kama sami'ahu, dia menyampaikan itu sama dengan apa yang dia dengar. Tidak dia tambahi, tidak pula dikuranginya. Nah, orang yang demikian itu Allah akan memberikan cahaya, keindahan, nur dalam wajahnya. Ya, pada wajahnya. Naddarallahu imra'an sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu. Ballaghahu kama sami'ahu ay min ghairi ziyadatin wala nuqsanin. Tanpa ada tambahan, tanpa ada kekurangan. Dia menyampaikan seperti apa adanya. Maka Allah memberikan cahaya, memperindah wajahnya, memberikan cahaya dan nur pada wajahnya. Farubba muballaghin aw'a min sami'in. Rubba ini menunjukkan banyak. Farubba muballaghin, banyak orang yang disampaikan sesuatu. Jadi ada orang, dia orang kedua. Ini orang pertama yang menyampaikan. Jadi dari Rasulullah SAW didengar oleh sahabat, ya. Sahabat ini menyampaikan kepada yang lainnya. Ini namanya muballigh. Farubba muballaghin. Nah, banyak orang yang disampaikan sesuatu itu, yani hadis ini, au'a, ya, ai afhamu. Au'a itu lebih paham min sami'in, daripada orang yang mendengar. Jadi Allah SWT memberikan kelebihan-kelebihan pada hamba-hambanya. Ada orang yang dia mendengarkan hadis dan dia hafal hadis di luar kepala. Hafalnya seperti air mengalir dari lisannya. Tapi kalau tentang pemahaman, dia tidak urusan dengan apa makna hadis ini, apa fawaid hadis ini, ya. Nah, itu ada orang lain. Allah cuma menciptakan hamba-hambanya yang mereka yakni diberikan kelebihan menggali hadis-hadis itu. Maknanya, kandungannya, ya. Nah, ada yang memang hanya mereka menghafal. Jadi kalangan ulama-ulama hadis, kalangan ulama-ulama kaum muslimin. Makanya ada ulama yang bisa mengambil dari satu hadis fawaid yang banyak, pelajaran yang banyak, sampai 30, 40. Ada yang tidak bisa, hanya ambil 5, sudah selesai. Nah, Allah membuka hati mereka, Allah membuka yakni dada mereka ya di dalam menerima ilmu itu. Dan manusia bermacam-macam, tapi masing-masing memiliki fadilah, masing-masing memiliki keutamaan. Jadi kata Nabi SAW, rubba muballaghin, ya, banyak orang ya yang dia disampaikan sesuatu itu au'a. Au'a, dia lebih memahami dari orang yang mendengarkan langsung. Dari orang yang mendengarkan langsung. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi, juga Al-Imam Ibnu Hibban. Namun dalam Sahih Ibnu Hibban, kata Ibnu Hibban, rahimallahu imro'an, bukan naddarallahu imro'an. Jadi dalam lafaz Ibnu Hibban beliau menyebutkan
bahwa Nabi SAW bersabda, rahimallahu imro'an, Allah merahmati seorang hamba. Dan ini tidak bertentangan, ya, tidak bertentangan dengan sebelumnya. Ini membuktikan rahmat Allah pada seorang hamba, ya, yang dia mendengar, Allah memberikan cahaya padanya, Allah memberikan rahmat kepadanya, zahiran wa batinan, ya. Zahirnya diberikan cahaya pada wajahnya, ya, kemudian dia secara menyeluruh diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini tidak bertentangan, tapi menambah makna dan kandungan, ya, antara dua lafaz ini. Naddarallahu imro'an atau rahimallahu imro'an. Ya, tidak bertentangan, tapi justru menambah fadilah, menambah keutamaan orang yang mendengarkan hadis Nabi SAW, kemudian dia menyampaikannya seperti apa adanya. Ya, ini dia mendapatkan pahala, mendapatkan kemuliaan tersebut. Kemudian hadis berikutnya, wa an Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, naddarallahu imro'an, Allah memberikan cahaya, memberikan keindahan, membaguskan wajah seseorang atau seseorang, ya, tanpa membatasi wajah. Ya, bisa jadi fisiknya pun yang lainnya diberikan keindahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak hanya sekedar wajah. Cuma yang namanya nadrah itu kebanyakan pada wajah. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi pada umumnya dikhususkan pada wajah. Naddarallahu imra'an, Allah memberikan cahaya, memberikan keindahan pada wajah seorang sami'a minna haditsan, yang mana dia mendengar dari kami sebuah hadis. Faballaghahu ghairahu, lalu dia menyampaikan hadis itu kepada selainnya, kepada orang lain. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Banyak orang membawa satu fikih kepada yang lebih paham dari dia. Itu maksudnya. Sama dengan yang pertama tadi. Rubba muballagin au'a min sami'in. Banyak orang yang disampaikan sesuatu itu lebih memahami dari yang mendengarkannya. Ini sama dengan, tidak jauh berbeda maknanya. Rubba hamili fiqhin, banyak orang membawa fikih, ya, dia bawa kepada, ya, dia sampaikan kepada man huwa afqahu minhu, kepada yang lebih paham darinya, kepada yang lebih memaham, yang lebih paham darinya. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih, dan banyak orang yang membawa fikih tapi dia tidak paham, tapi dia bisa menghafal, ya, dia menghafalnya, dia membawanya, tapi dalam menggalinya, mendalaminya, dia tidak mempunyai kemampuan. Ya, laisa bi faqih. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, thalathun, ada 3 perkara, la yaghillu alaihinna qalbu muslimin, yang mana 3 perkara ini tidak, hati seorang muslim itu tidak akan hasud, tidak akan dengki kepada 3 hal ini. Jadi ada 3 perkara yang mana kalau seorang itu muslim, betul-betul muslim, ya, mukmin, maka dia tidak akan hasad kepada saudaranya, yakni dalam 3 hal ini, dalam 3 perkara ini. Yang pertama, ikhlasul amalillah, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang ikhlas pada Allah Azza wa Jalla, kita tidak boleh iri kepadanya, ya. Dan amal ini sendiri tidak boleh pula kita iri, ikhlas, yaitu ikhlasul amalillah. Yang kedua, wa munasahatu wulatil amri. Yang kedua, memberikan nasihat, memberikan masukan yang baik kepada wulatul amr, kepada para pemimpin, para penguasa. Harus ada munasahah. Dan ini cara salafus saleh, sesuai dengan petunjuk Nabi alaihissalam. Ya, penguasa itu dinasihati dan baik, ya, bukan di depan umum, bukan di mimbar-mimbar menjelek-jelekkan penguasa. Itu bukan metodenya salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in.
Itu metode demokrasi, ya. Metodenya para salaf Islam adalah munasahatu wulatil amri dengan hikmah, dengan baik, dengan tatkala dia sendirian, ya, tidak di depan halayak ramai. Makanya Nabi SAW mengatakan afdalul jihad, jihad yang paling afdal yaitu apa? Kalimatu haqqin inda sultanin jair. Kalimat yang hak, indah itu di sisinya, bukan depan umum. Inda sultanin jair, di sisi seorang sultan yang zalim. Itu afdalu al-jihad. Maka munasahatu wulatil amri, menyampaikan nasihat, ya, kepada wulatul umur, ini termasuk amal yang tidak boleh ada yang iri terhadap amal ini. Kemudian yang ketiga, waluzumul jamaati. Yang ketiga adalah luzum al-jamaah, yaitu orang muslim tetap bersama jamaah kaum muslimin, ya, tidak membuat kelompok-kelompok, firqah-firqah yang menentang penguasa yang ada, yang berkuasa, ya. Jadi luzum al-jamaah artinya jamaah kaum muslimin. Fa inna da'watahum tuhitu min man wara'ahum. Karena sungguhnya doa mereka, doa kaum muslim itu meliputi orang-orang yang berada di belakang mereka, yakni di belakang jamaah kaum muslimin. Artinya kalau seorang betul-betul dia tetap menjaga hubungannya, menjaga jamaah kaum muslimin ini, maka doa mereka akan, doa kaum muslimin meliputi mereka. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wa man kanatid dunya niyatahu, barang siapa yang niatnya, iradahnya, kehendaknya, keinginannya hanya dunia, ya, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Jadi kalau seorang hidupnya hanya tujuan dunia, dan semua yang dikerjakan hanya untuk dunia, Allah akan memecah belahkan, mencerai-beraikan perkara-perkaranya, urusan-urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah menjadikan kefakiran berada di depan matanya, berada di depan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak mendapatkan dari dunia ini kecuali yang dicatat oleh Allah untuknya, tidak bisa lebih dari itu. Kemudian kata Nabi alaihissalam, wa man kanat al-akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang akhirat itu menjadi niatnya, menjadi tujuannya, menjadi iradahnya, tujuannya, keinginannya adalah akhirat, jama'allahu amrahu, Allah akan meneguhkan perkaranya, meneguhkan urusannya, meneguhkan yakni urusan-urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah menjadikan kekayaan dalam hatinya. Dia selalu merasa kaya, merasa puas, bersyukur pada apa yang Allah berikan kepadanya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah jadikan kekayaan dalam dirinya. Hakikat kekayaan itu bukan harta. Hakikat kekayaan itu adalah kekayaan hati, kepuasan terhadap pemberian Allah Ta'ala. Itu orang paling kaya di dunia itu, orang yang dia merasa puas, dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan, ya, walaupun sedikit, tapi dia puas. Itulah kekayaan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia datang kepadanya, dunia menawarkan diri padanya, ya, wa hiya raghimah, dalam keadaan raghimah ay dzalilah, dalam keadaan hina, karena dia tidak mau dengan dunia itu. Orang yang mukhlis ini, yang hidupnya tujuannya akhirat, dia tidak mengejar dunia, maka dunia itu datang dan hina dina, menawarkan dirinya kepada dunia, kepada orang itu, tapi dia menolak, karena memang bukan tujuannya. Tujuannya adalah akhirat. Nah, hadis ini hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, ya, dalam sahihnya, Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini ada hadis yang sahih. Nah, di dalam hadis ini dan juga yang sebelumnya menunjukkan keutamaan orang yang belajar hadis,
belajar ilmu, kemudian dia menyampaikan kepada yang selainnya. Terutama di sini khususnya memang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahwa manusia itu dalam memahami sesuatu itu bertingkat-tingkat. Ya. Bertingkat-tingkat. Ada yang Allah berikan mereka ilmu yang luas, ada yang diberikan secukupnya oleh Allah Ta'ala, ya. Maka ini semua menunjukkan perbedaan tingkatan pemahaman, ya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan 3 amalan ini, yaitu ikhlas dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Dan ini yang harus kita tanamkan betul, terutama tulabul ilmi. Ya, jangan kita belajar ilmu, mengajarkan ilmu hanya untuk dapat pujian manusia, tidak ada gunanya. Atau mendapat dukungan, supaya didukung oleh para tulabul ilmi. Kalau nuntut ilmu, belajar ilmu, dapat dukungan, bikin partai, ya, tidak usah ngajari ilmu, supaya dapat dukungan, bikin partai. Ya, talibul ilmi dan orang mengajarkan ilmu, mereka berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari dukungan. Kalau banyak pendukungnya, banyak hadirinya, masya Allah, senang, gembira, puas, hebat, ya. Tapi kalau sedikit kecewa, sedih, kalau untuk itu, ya tidak usah ngajari ilmu, bikin partai, ya, supaya dapat banyak pendukung. Maka keikhlasan sangat penting. Dan syaitan itu, ya, masuk pada orang-orang yang berilmu dan yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu. Maka hati-hati. Keikhlasan harus selalu kita jaga. Harus selalu kita benahi hati kita ini. Dalam hal keikhlasan, orang yang ikhlas Allah bukakan jalan baginya. Ya. Tapi kalau seorang tidak ikhlas, akan banyak hambatan-hambatan dalam dakwahnya, dalam ilmunya, karena dia tidak ikhlas. Dia menginginkan sesuatu dari dunia ini, bukan karena Allah. Makanya ikhwani fillah, ya tullabal ilm, wallah ikhlaskan niat-niat kalian, baik di sini maupun ketika kalian telah selesai menyelesaikan sekolahnya, telah menjadi orang berilmu, yang punya ilmu, ya, ajarkan ilmu dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Wallah dunia akan datang dan hina pada kalian, ya, kalau kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Atatud dunya wahya raghimah, dunia datang kepadanya dalam keadaan hina, ya, merengek-rengek minta dia terima, tapi dia tidak mau, karena dia ingin akhirat, ya. Dia menginginkan akhirat. Nah, ini menunjukkan keikhlasan. Maka saya ingatkan terutama diri saya dan kepada semua para asatid, demikian pula tulabul ilm, ya, agar kita meningkatkan ikhlas kita, baik dalam menuntut ilmu maupun dalam mengajarkan ilmu. Kemudian yang kedua, amal yang mulia, munasahatu ulatil amr. Ini bagi orang-orang yang memang mempunyai peluang, dia mempunyai jalur, ya, untuk menasihati para ulil amri. Nasihatilah mereka dengan baik, karena tidak semua orang bisa sampai kepada ulil amri itu. Tapi kalau mereka orang-orang berilmu, yang mungkin mereka punya jalur, punya jalan untuk bisa menasihati para ulil amri, ini adalah amalan yang mulia. Tugasnya adalah menyampaikan. Didengar atau tidak, dia mau lakukan atau tidak, itu bukan urusan yang menyampaikannya. Ya, wa ma 'alal rasuli illal balagh. Tugas para rasul untuk menyampaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, luzum al-jamaah. Ya, mari kita menjaga, ya, jamaah kaum muslimin. Jangan berpecah belah, apa yang akidahnya sama, manhajnya sama, ya. Jangan kita terpecah belah. Tapi hendaknya kita menjaga hubungan yang baik, ya. Ini yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada ulul azmi minar rusul. 5 ulul azmi: Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Allah wasiatkan pada mereka 2 perkara, ya. An aqimud din wa la tatafarraqu. An aqimud din, tegakkanlah agama ini, akidah kalian, keikhlasan kalian, ibadah kalian, ya. An aqimud din wa la tatafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, ya.
Maka jangan kalian mudah terpengaruh, terfitnah, ya, oleh fitnahan-fitnahan, omongan-omongan. Kemudian kalian berpecah belah satu dan yang lainnya, saling su'dzon. Wallah, jangan. Ya, tidak ada gunanya. Perpecahan itu tidak ada manfaatnya. Apalagi satu akidah, satu manhaj, ya, tidak ada gunanya. Akan menyesal. Tapi hendaknya menjaga hubungan kalian satu dan yang lainnya. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dan berbuat baik dan bertakwa pada Allah Ta'ala untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat, ya. Kalian tahu 3 orang ulama besar abad ini rahimahumullah. Al-Imam Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih, Wal-Imam Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatullah alal jami'. Mereka hampir dikatakan disepakati oleh kaum muslimin, kawan dan lawan mencintai mereka. Karena apa? Karena terbaca keikhlasan mereka di dalam keinginan untuk kebaikan bagi umat ini, ya, dalam menasihati umat. Betul-betul tampak keikhlasan mereka. Mereka tidak harap jabatan, tidak harap dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, tidak. Yang hak mereka sampaikan dengan cara yang baik, yang batil mereka ingatkan dengan cara yang baik. Makanya mereka dikagumi. Ya, sepakat. Hampir kaum muslimin menyepakati mereka, ulama-ulama ini. Ya, al-a'immatu thalatha. Sampai mereka mati dalam keadaan insyaallah dalam keadaan baik, husnul khotimah semuanya. Karena keikhlasan. Ya. Wala nuzakki 'alallahi ahadan. Wallahu hasibuhum. Kita tidak mensucikan mereka, tapi bekas perbuatan mereka, dakwah mereka, jasa mereka kepada umat ini terlihat dan barokah. Karena mereka inginkan kebaikan bagi umat ini. Ya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjaga, yakni hubungan kaum muslimin satu dengan yang lainnya. Ya. Ini amalan yang mulia. Kemudian yang lain yang diambil dari hadis ini, orang yang menghendaki dunia maka dia akan hancur. Dia akan hancur oleh dunia. Tapi kalau seorang yang menghendaki akhirat, Allah akan menolongnya dan dunia akan menjadi hina di hadapannya. Dunia ini sementara. Anda ingin popularitas, banyak orang yang sudah memiliki popularitas lebih dari yang Anda inginkan. Anda ingin menjadi seorang yang betul-betul seakan-akan memegang manhaj dan akidah, sudah banyak ulama-ulama yang mereka, ya Allah, dikenal mereka itu. Tidak usahlah. Bekerja dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ajak manusia kepada Allah dan ikhlas karena Allah. Ya, orang mau nerima, alhamdulillah. Dia tidak mau nerima, ia serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doakan mereka. Itu urusan kita, itu pekerjaan kita dan tugas kita. Anda tidak akan pernah kecewa ketika Anda ikhlas karena Allah Ta'ala dalam dakwah dan menuntut ilmu. Anda insya Allah Ta'ala tidak akan kecewa dunia dan akhirat. Tapi ketika tujuan bukan karena Allah, dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dalam mengajarkan ilmu, maka Anda akan kecewa. Kecewa di dunia, na'udzubillah min dzalik, kecewa di akhirat. Pegangan kalimat ini, ya. Bukan untuk menjadi apa, hanya sekedar nasihat, ya. Tidak mau kecewa, ikhlaskan semuanya karena Allah Ta'ala. Kalau ingin kecewa, silakan kejar dunia, baik dalam bentuk popularitas, harta, pengaruh, dukungan, silakan cari, ya. Tapi Anda akan kecewa. Tapi kalau Anda karena Allah Ta'ala, tidak akan kecewa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Masih pembahasan dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Demikian aqulu qouli hadza, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.